Seperti biasa, saya ingin memastikan dulu ruang kelasnya dalam keadaan bersih. Karena tadi habis jam istirahat ya, biasanya ada ngemil atau sebagainya. Tolong dibersihkan dulu, sampahnya dibawa di tempat sampah yang tersedia di luar. Ya, dipercepat sedikit, Nak. Siap? Siap. Okay. Ini bersih semua? Oke. Makin kelari. Ya, terima kasih Ananda yang telah membersihkan. Kita tetap menjaga kesehatan kita. Salah satu cara adalah menjaga kebersihan ya. Tempat kita belajar harus bersih supaya pikiran jadi tenang. Seperti itu. Belajarnya juga lancar ya. Baiklah, sebelum kita seperti biasa, Ibu selalu menginginkan kalian tetap tertanam jiwa nasionalisme di dalam dada kalian ya. Ibu tampilkan dulu. Nggak kedengaran suaranya ya. Oke, mohon maaf, suara nggak kedengaran. Satu lagu nasional. Sedianya Ibu tampilkan ini ya, di atas ada pidato pembakar semangat dari Bung Tomo pada kejadian 10 November beberapa tahun yang lalu pada peristiwa arek-arek Surabaya ya. Tapi untuk kali ini ada gangguan teknis, kita ganti dengan lagu apa ya, sorak-sorak bergembira ya. Oke, silakan berdiri Nak semua. Yang semangat ya. Semangat. Tadi kan sudah janji Ibu bahwa hari ini siang ini masih semangat pagi kan? Masih. Saya mau lihat buktinya. Betul semangat pagi ya. Oke, 1, 2, 3 mulai. Sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Yes, merdeka. Merdeka. Oke, terima kasih. Silakan. Iya, terima kasih Ananda telah membuktikan bahwa memang kalian masih semangat pagi, walaupun sekarang sudah kondisi siang ya. Bagaimana tadi waktu habis jam istirahat? Semua sudah cuci tangan kan di luar, di wastafel? Iya. Ini hanya mengingatkan saja karena tadi mungkin ada yang sudah pegang ini, pegang itu, atau sudah pegang makanan, entahlah. Ya, jadi kita tetap jaga ya. Kalau ketua kelas boleh laporan, saya minta ada berapa temannya yang di rumah sedang daring? Ada 16. Kalau saya tidak salah jumlahnya kalian ada 34 ya. Saya ambil dulu absennya. Ya. 11 IPA 2 ya. Total siswa di kelas 11 IPA 2 ada 34. Yang di rumah 16. Berarti yang hadir di kelas ini harusnya ada 18 ya. Oke, berhitung di sini ada berapa? 5 ya. 5 di sini. 5 berarti 10. 4. 14 di sini, ya 18 ya. Oke, jadi semua hadir ya di kelas luring, yang di daring nanti saya akan cek ya. Oke, terima kasih. Absen sudah selesai. Ya, saya Nah, hari ini kita lanjut pelajaran
Tapi tentunya saya ingin menyampaikan beberapa rambu-rambu kegiatan hari ini di kelas. Seperti biasa, Ibu senantiasa mengingatkan bahwa di akhir pembelajaran bukan tes evaluasi sebagai bahan evaluasi bagi saya dan untuk kita anak-anakku sejauh mana kalian menerima pelajaran. Jadi mohon diperhatikan dari awal hingga akhir kegiatan. Ya. Yang kedua, saya menginginkan anak-anakku yang ingin menjawab atau ingin berkomentar, silakan angkat tangan dan sebutkan nama. Karena selama kegiatan Ibu ada pengamatan sebagai bahan penilaian buat kalian ya. Oke, itu. Yang kedua, saya senantiasa tidak bosan-bosannya memotivasi kalian bahwa kita ini adalah generasi ya harapan bangsa ya. Jadi kalau kalian tidak tekun belajar dari sekarang, yakin kita tidak tahu seperti apa negeri kita ke depannya nanti ya. Oke, saya ingin buktikan di mana semangat belajar kita ya. Siapa kalian? Mandat. Oke, terima kasih masih ingat. Ya, Mandat Makassar. Oke, terima kasih. Jadi kalian telah berjanji kalian adalah siswa Mandat Makassar, adalah tulang punggung Indonesia untuk Indonesia maju dan Indonesia. Oke, terima kasih. Ya, baiklah. Terakhir kita telah membahas tentang, masih ingat pelajaran terakhir? Transportasi. Oke, ada yang masih ingat? Transportasi secara umum. Dwi Clara, silahkan. Dulu ya. Mana tadi Tuan? Silakan Dwi Clara. Ya. Baik, salah satu cirinya yaitu tidak membutuhkan. Iya. Ya, silakan. Salah satu cirinya yaitu tidak membutuhkan energi. Iya, tidak membutuhkan energi, benar. Benar ya, setuju ya. Ya, jadi transformatif salah satu cirinya tidak membutuhkan energi. Tidak ada tambahan lagi? Cukup. Ya, Isan, silakan. Transport pasif Ibu, salah satu cirinya yaitu dari tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Apanya itu yang dari ada yang berpindah? Apa yang berpindah dari konsentrasi? Berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi apa rendah. Itu yang berpindah? Nah? Transport pasif Ibu. Apa yang mau ditransfer? Sat Ibu. Sat terlarut. Iya. Ya, Bu. Sat terlarut ya, sat terlarutnya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ya, sat-sat ini bisa dalam bentuk ion, bisa dalam bentuk molekul. Ada tambahan lagi tentang ciri transfer ya. Siapa? RN Amalia ya? Ya, oke. Tolong dibuka maskernya sayang karena tidak terlalu jelas masuk suaranya. Ya, silakan. Baik, saya akan menambahkan jadi molekul yang ditransport itu berukuran mikro atau dikenal dengan istilah mikromolekul. Oke, bagus. Kita beri aplaus untuk semua ya. Oke. Ya, jadi benar bahwa ciri secara umum daripada transfer pasif yang sudah kita pelajari kemarin itu, pertama tidak membutuhkan energi, yang kedua ukuran molekul yang akan ditransfer itu apakah dari dalam atau keluar sel itu ukuran diistilahkan mikromolekul. Yang ketiga perpindahannya itu kalau saat terlarut dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Iya. Apa-apa saja sih yang ada di transportasi kemarin? Difusi? Boleh. Difusi, osmosis. Ya. Difusi, osmosis. Difusi, difasilitasi. Ya, diurut difusi, difasilitasi, dan osmosis. Nah, apa sih hubungannya dengan pelajaran kita hari ini? Hari ini kita masuk materi yang baru yaitu tentang transport aktif. Sekarang yang aktifnya. Mengapa harus ada transport aktif? Karena ternyata
Karena ternyata ukuran-ukuran molekul nutrisi atau zat-zat yang akan masuk ke dalam sel tubuh kita atau yang mau keluar dari dalam sel tubuh kita itu ternyata tidak semuanya berukuran mikro. Ada yang ukurannya besar. Nah, yang berukuran besar inilah yang makro itu melalui transport khusus, yaitu transport aktif. Nah, karena ukurannya besar, maka dia membutuhkan energi untuk proses transport tersebut. Yang kedua, sifat daripada transport aktif ini dia melawan gradien konsentrasi. Kalau pasif dari tinggi ke rendah, kalau ini malah dia melawan dari rendah ke tinggi. Saya ilustrasikan dengan gambar berikut ya. Coba gambar ini apa ya? Tampungan air ya, oke. Kalau di rumahnya kita, tandom air ini terisi penuh air, lalu kita ada di dalam rumah, di WC, di dapur, atau di mana saja, mau pakai air, apakah perlu kita menyalakan mesin? Tidak. Oke. Kemudian, air yang ada di dalam tandon ini tentu terisi. Asalnya dari mana? Dari bawah tanah kan? Dari sumur bor. Untuk mengangkat air dari dalam tanah menuju ke tandon itu butuh tenaga tidak? Butuh. Apa tenaganya di sini? Mesin. Jadi ada pompanya ya. Oke, nah gambar ini yang ilustrasi pertama tadi, aliran air dari tandon masuk ke dalam keran-keran air yang ada di dalam rumah kita, tidak membutuhkan pompa mesin, tidak membutuhkan mesin air ya. Langsung buka kerannya keluar. Mengapa? Karena posisi air di sini dia berada pada tekanan yang tinggi. Posisinya tinggi, tekanannya juga tinggi, maka otomatis pergerakan airnya dari tekanan yang tinggi ke tekanan rendah. Nah, itulah ilustrasi tadi yang transport pasif. Tetapi air dalam tandon ini selalu terpakai. Jadi besok-besok atau kapan waktu saja dia akan kehabisan. Harus diisi. Nah, sumber airnya ini dari sini. Kita bikin sumur bor. Lalu air di dalam tanah ini kita angkat ke atas untuk ditampung di tandon. Tentu airnya tidak bisa diisap secara manual ke atas kalau tidak ada bantuan pompa. Nah, pompa mesin inilah yang dihubungkan dengan energi listrik, itu kita umpamakan sebagai energi dalam mentransfer air yang ada di dalam tanah untuk dinaikkan ke ilustrasi bahwa pergerakan air dari tekanan yang rendah ke tekanan yang tinggi. Inilah ilustrasi daripada transport aktif. Jadi aktif dengan pasif itu berlawanan kerjanya ya. Karena dia melawan konsentrasi dari rendah ke tinggi, maka dia harus butuh energi. Dia tidak bisa bergerak kalau tidak ada energi sebagai pembangkitnya, sebagai pendorongnya, sebagai pemicunya. Paham? Oke, terima kasih. Ya. Next ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, siswa diharapkan mampu menganalisis keterkaitan mekanisme transport aktif dengan fungsi organel sel. Ya, oke. Minggu lalu Ibu pernah singgung ya tentang organel sel yang terlibat dalam transport zat. Fungsi apa? Tujuan pembelajaran kedua adalah membandingkan bioproses mekanisme transfer aktif antara mekanisme pompa ion, kotransport, sitosis dan eksositosis. Ya. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga, kalian diharapkan mampu menentukan jenis bioproses transport, ya jenis bioproses transfer aktif terhadap berbagai contoh kontekstual yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita melalui studi literatur. Ya, jadi dengan banyak membaca referensi, saya yakin kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ketiga ini ya. Karena ini pelajaran kita ya sedikit abstrak ya. Beda kalau kita belajar transportasi, bisa lihat kendaraan di sana. Tapi ini di dalam tubuh kita ya. Oke, terima kasih. Baiklah. Mari kita mengidentifikasi gambar. Ya, apa sih hubungannya dengan materi kita? Kita identifikasi dulu gambar-gambar ini. Gambar pertama, maaf ya.
Mana nih? Ya. Oke. Gambar pertama yang Ibu tunjuk, apa yang kalian lihat? Obat. Apalagi? Ada makanan, ada pisah, ada roti, ada tangan manusia. Kira-kira mau apa ya? Kayaknya dia mau minum obat, deh. Iya. Oke. Kalau kita hubungkan dengan materi, yang akan kita pelajari hari ini ya, kira-kira pertanyaan apa yang muncul, rumusan masalah apa yang muncul berdasarkan gambar ini, Nak? Ya, yang tadi malam kan Ibu sudah share itu materi atau bahan ajar di WA grup kalian. Yang membaca sepintas atau mendalami 2-3 kali, saya yakin bisa membuat rumusan masalah dari gambar pertama. Kira-kira apa ya? Bisa buat pertanyaan tentang gambar ini. Silakan pakai pengeras suara, Nak, karena silakan buka maskernya. Ya. Pertanyaannya yaitu bagaimana proses pencernaan obat di dalam tubuh manusia? Oke, bagus. Satu rumusan masalah, katanya si Dwi Clara, bagaimana proses obat ini dicerna dalam tubuh manusia. Ada yang mau tambahkan lagi rumusan masalah yang lain? Ya, coba dipikirkan, Nak. Dihubungkan dengan materi kita hari ini. Fasa Jadia ya, siapa Fasa Jadia? Nah, silakan, Nak, ini saja kita pegang, ini letakkan saja. Apakah ada perbedaan dalam proses pencernaan obat dengan makanan yang dikonsumsi sehari-hari? Oke, rumusan masalah yang dimunculkan oleh Fasa katanya apakah ada perbedaan antara proses pencernaan makanan kita sehari-hari dengan proses pencernaan obat? Boleh, satu. Saya masih tunggu lagi yang transfer zat. Ya, yang berhubungan dengan transfer zat. Siapa, Nak? RN Amalia. Ya, oke, silakan. Jadi pertanyaan saya yaitu mengapa ada obat yang dimakan setelah mengapa ada obat yang wajib dimakan setelah makan ataupun begitu sebaliknya. Oke, bagus sekali. Plus ya. Oke, terima kasih Ananda RN Amalia. Jadi maaf ya yang rumusan masalah pertama kedua semua bagus, tapi kita fokus di rumusan masalah ketiga karena sangat erat hubungannya dengan materi kita hari ini. Jadi mengapa ada obat yang harus dikonsumsi sebelum makan dan ada yang harus dikonsumsi sesudah makan. Oke, pertanyaan kita simpan. Oke, gambar kedua. Ini apa ya? Ya, pankreas. Pankreas letaknya di sebelah sini ya, di bawahnya hati kita sebelah kanan. Kalau yang ini? Usus. Oke. Untuk gambar ini kita fokus di pankreas. Pertanyaan Ibu dihubungkan dengan kelenjar hormon. Kira-kira hormon apa yang biasa dihasilkan di pankreas? Hormon insulin. Oke, apa sih fungsinya hormon insulin? Menurunkan. Ya, ada? Apa saja ada? Silakan. Ya, masker dibuka. Untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Untuk menstabilkan kadar gula dalam darah. Oke, benar sekali. Oke, lanjut kita pada gambar ketiga. Kita identifikasi gambar yang terakhir ya. Ini gambar apa ya? Tubuh ya. Yang warna merahnya ini apa? Hati. Hatinya letak di kanan atau kiri? Kanan. Atas atau sedikit di bawah? Sini ya. Lihat sini ya hatinya. Di sini hati. Saya ingin menghubungkan dengan fungsi daripada hati. Ada yang tahu salah satu fungsi daripada hati, organ hati kita? Siapa? Puan Maharani, disilakan. Ya, silakan. Jadi salah satu fungsi hati yaitu menetralisir racun dalam tubuh. Untuk menetralisir zat-zat toksik ya di dalam tubuh kita. Oke, bagus. Ada tambahan? Saya. Ya, oke, benar bahwa salah satunya adalah untuk menetralisir zat toksik yang ada di dalam tubuh kita. Yang lain, fungsi yang lain banyak ya. Salah satunya dihubungkan dengan mekanisme transfer zat nanti di sini adalah hati itu mampu menyimpan
glukosa yang berlebihan di dalam tubuh kita. Jadi orang yang makan berlebihan, tentu energi yang dihasilkan nanti itu tidak semuanya kita pakai untuk beraktivitas, karenanya ada kelebihan. Nah, glukosa yang berlebihan itu nanti akan disimpan oleh hati dalam bentuk glukosanya yang disimpan diubah menjadi glukogen, ya, ingat ya. Jadi disimpan dalam bentuk glukogen. Besok-besok kalau tubuh kita kekurangan glukosa, itu yang dirombak lagi untuk jadi energi kita. Ya, makanya kalau orang berpuasa kok masih bisa beraktivitas karena ada itu cadangan glukosa, ya. Oke, itulah persoalan-persoalan yang Ibu tampilkan. Ada beberapa gambar tadi. Untuk lebih detailnya mengenal bagaimana mekanisme daripada terdiri dari ya, ada jadi ada pompa ion, yang kedua ada kotransfer, yang ketiga ada eksositosis, dan yang keempat ada endositosis, ya, maaf kecepatan. Ya, jadi ada 4 cakupan materi kita hari ini yang akan kita diskusikan. Sesuai dengan identifikasi gambar tadi di atas menjadi awal pembuka pola pikir kita untuk mengkaji atau menganalisis bagaimana mekanisme daripada tiap-tiap bioproses yang di atas ini. Jadi pompa ion, kotransfer, eksositosis ini adalah bioproses yang ada di dalam tubuh kita yang masuk dalam golongan transport aktif. Nah, baiklah, Ibu akan mempersilahkan kalian diskusi, namun sebelumnya Ibu mengecek alat dan bahan yang Ibu minta kemarin di WA. Jadi setiap kelompok mempersiapkan apa itu? Karton Manila. Kelompok 1 lengkap alatnya? Karton Manila, pensil warna ada? Spidol ada? Kelompok 2? Ada, ya? Kelompok ya, terima kasih juga sebelumnya Ananda proaktif telah duduk berdasarkan kelompok masing-masing sesuai dengan kelompok minggu lalu juga, ya. Ibu akan bagikan dulu LKPD. Jadi ini ada LKPD Ibu bagikan. Seperti biasa LKPD ini di depannya diawali dengan ringkasan materi untuk membantu kalian sebagai mencari literatur, ya. Kemudian berikut di dalamnya juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang perlu kalian selesaikan dalam kegiatan diskusi kelompok kalian, ya. Oke, paham ya? Oke, jadi silakan. Terima kasih, Bu. Iya. Ya, buku biologi ada ya? Kelompok 3 ada sih buku referensi tamat, buku biologi ada ya? Silakan, Nak. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, silakan. Ya. Sudah ya? Oke. Tolong dibuka LKPD-nya. Langsung masuk pada kegiatan ini menganalisis pertanyaan untuk bahan diskusi kalian. Silakan dibaca. Kalau ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Kalau ada yang tidak dipahami. Ya. Iya. Ada di petunjuknya kelompok ini mana kelompok 1? Yang ini atau yang mana? Kelompok 1. Ini di sini. Oh ya, untuk kelompok 1 menyelesaikan pompa ion, mekanisme tentang pompa ion. Kelompok 2 di sini. Kelompok 2 untuk kotransfer, kelompok 3 eksositosis, kemudian kelompok 4 endositosis, ya. Mulai dari sekarang silahkan dikerja. Ibu kasih waktu selama
15 menit. Ya, untuk memanfaatkan waktu 15 menit, silakan berbagi tugas supaya ya. Jadi ini tuh jadi mekanismenya kita sampaikan dalam bentuk gambar nanti nah. Wassalamualaikum ya Allah. Ini pakai spidol nak. Makan. Coba lihat nak kelompok yang lain kerjasamanya. Nah, langsung ini dikasih. Cepat, ini nih terbesar. Cepat. Menyelesaikan itunya, gambarnya ada yang menganalisis pertanyaan lainnya. Ada 3 poin itu yang harus diselesaikan di dalam LKPD. Ganti biru hijau. Ayo. Di Google kalau ingin menambah referensi buat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ditampilkan di LKPD. Ya.
Bantu kecil dulu sini. Kasih besar tulisannya, Nak. Kasih huruf besar biar dilangkain. Jangan dihapusin, langsung kasih besar saja ya. Diperbesar, Nak Jangki, ikuti yang pensil itu kecil. Besar-besar sedikit lagi ya, biar teman bisa baca nanti kalau tampil di atas. Ya, biar teman-temanmu yang ada di bawah nanti bisa melihat. Ya, masih ada 7 menit.
Yang mana intra di sini? Intraseluler. Ya, jadi nanti kalau dijelaskan harus Anda sampaikan dulu, perkenalkan dulu ini intra, ini ekstra. Sekalipun tunggu dulu, belum jam dulu sebelum. Sedikit lagi ya. Bagaimana, siap? Oke, alhamdulillah diskusi kelompok kalian bisa tercapai sebelum 15 menit berjalan ya. Oke.
Pompa ion dulu atau siapa dulu? Pompa ion dulu. Pompa ion dulu ya. Oke, tolong perhatiannya semua. Baiklah, kita masuk pada kegiatan presentasi. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang lain menyimak dengan baik. Siapa tahu saja ada yang tidak dipahami dari apa yang dijelaskan oleh teman kalian di atas nanti, bisa kalian selesaikan di kegiatan diskusi dalam kelas tanya jawab ya. Oke, silakan kelompok 1. Silakan. Dibantu nak 2 orang supaya cepat. Dibantu pasang. Ini. Ini. Masih kantung. Ya, kita perhatikan presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan, perwakilan dari kelompok 1, Pompa Ion. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mekanisme bioproses pompa ion pada tubuh manusia. Konsentrasi ion natrium atau Na+ lebih besar, lebih tinggi pada ekstraseluler atau di luar sel dibandingkan konsentrasi ion di dalam sel. Sedangkan konsentrasi ion pada kalium atau K+ lebih rendah di ekstraseluler dan lebih tinggi di intraseluler atau di dalam sel. Mekanisme pompa ion yaitu 3 ion natrium dikeluarkan melewati protein transport menggunakan sumber energi berupa ATP atau biasa kita sebut dengan adenosin trifosfat. Kemudian ATP ini dapat mentransfer fosfat ke protein transport sehingga terjadi perubahan formasi pada protein transport dan ion natrium dapat dilepaskan. Karena ATP ini sudah mentransfer gugus fosfat sehingga berubah menjadi ADP atau yang dikenal dengan adenosin difosfat. Setiap pengeluaran 3 ion konsentrasi natrium akan diimbangi dengan dimasukkannya konsentrasi 2 ion kalium atau K+ ke dalam sel. Ya, oke. Udah. Pada saat kalium ini masuk ke dalam sel, maka gugus fosfat ini akan dilepaskan dengan ADP lagi untuk membentuk ATP dan untuk menjadi sumber energi baru, dan ion kalium bisa masuk ke dalam sel. Perlu diingat bahwa setiap 3 ion natrium yang dikeluarkan akan diimbangi dengan dimasukkannya 2 ion kalium ke dalam sel. Oke. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Iya, terima kasih kelompok 1 perwakilan. Kami persilakan kembali ke sana untuk sudah tercover semua. Baru mekanismenya ya. Oke, ada yang perlu ditambahkan dulu nak? Kayaknya belum tercover di mana berlangsungnya organel sel apa yang terlibat dalam ini, dalam mekanisme transport, dalam mekanisme bioproses pompa ion. Belum ada. Dalam mekanisme pompa ion, organel sel yang berperan yaitu memeran sel ibu. Oke, begitu. Oke, sudah.
Ya, kita lanjut mendiskusikan hasil presentasi dari kelompok 1 ya. Ibu sebagai moderator saja ya, biar cepat ya. Oke, saya persilahkan kepada kelompok yang lain untuk mengajukan pertanyaan, tapi perlu diketahui setiap kelompok Ibu batasi ya, cukup maksimal 2 kelompok. Disilahkan. Siapa? Randy. Silakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mengajukan sebuah pertanyaan. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan Ihsan mengenai bioproses pompa ion, di dalamnya terdapat ion natrium dan ion kalium. Jadi pertanyaan saya adalah, apa fungsi dari ion natrium dan ion kalium tersebut dalam bioproses pompa ion? Oke, bagus pertanyaannya, sangat jelas ya. Iya, apa sih peranan daripada ion kalium dan ion natrium yang ada dalam bioproses pompa ion tersebut? Apa pentingnya bagi tubuh kita? Kenapa harus ada ini proses pertukaran ionnya ya? Oke, tambah 1 pertanyaan dulu, nanti dijawab. Siapa? Puan Maharani. Bentar ya, Puan Maharani silakan maksimalkan suaranya nak ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Seperti materi yang dijelaskan oleh Ibu minggu lalu mengenai difusi difasilitasi yang ternyata pada proses difusi difasilitasi itu melibatkan protein integral. Lalu pada yang dijelaskan oleh saudara Ihsan tadi itu juga melibatkan adanya protein integral. Pertanyaan saya, apa perbedaan yang spesifik antara mekanisme difusi difasilitasi dan juga mekanisme yang terjadi pada pompa ion? Oke, bagus. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Dulu ya, bagaimana kelompok 1 mau dikasih waktu dulu 1 menit ya. Berbagi tugas nak ya. Oke, kalau ada yang bisa menjawab, bisa langsung kita selesaikan. Ya. Jelas pertanyaan dari kelompoknya Fasa Jada? Jelas ya? Ya, oke, enggak apa-apa Ibu ulang. Fasa Jada mengatakan bahwa materi Ibu minggu lalu itu menjelaskan tentang difusi difasilitasi, di mana difusi difasilitasi itu melibatkan saluran protein dan protein integral. Nah, di penjelasan pompa ion juga ada. Lalu di mana letak perbedaan antara difusi difasilitasi dengan pompa ion? Iya. Satu? Ya, silakan. Tolong didengarkan baik-baik untuk semua. Oh ya. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, apa fungsi dari pompa ion Na+ dan K+? Jadi, fungsi dari Na+ dan K+ yaitu untuk membuat muatan di luar sel dan di dalam sel tetap terpisah atau biasa yang disebut dengan membran potensial. Bagaimana kelompok 3? Ya, jadi fungsinya bisa dipahami ya. Jadi muatan-muatan itu katanya untuk memunculkan muatan-muatan potensial dalam sel. Ya. Oke, bagaimana? Jelas ya? Jelas. Ya. Lanjut pertanyaan kedua. Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa perbedaan mekanisme pompa ion dengan mekanisme difusi difasilitasi. Perbedaan pompa ion yang pertama membutuhkan energi ATP. Yang kedua, pergerakan molekulnya dari larutan konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Dan yang ketiga, pertukaran ion selalu diimbangi dari intra ke ekstra. Sedangkan difusi difasilitasi yang pertama itu perbedaannya tidak membutuhkan energi.
Yang kedua, pergerakan molekulnya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Yang ketiga, pertukaran ion selalu diimbangi dengan dari ekstra ke intra. Bagaimana kelompok 2? Sebenarnya apa yang disampaikan sudah benar ya, mungkin hanya saja kan sedikit agak cepat jadi susah kita mencerna. Tapi saya rasa jawabannya sudah benar. Tapi tidak apa-apa Ibu perjelas kembali ya. Memang benar bahwa minggu lalu Ibu telah menjelaskan difusi difasilitasi itu melibatkan ini protein-protein yang tertanam di dalam membran sel. Ada protein integral dan ada saluran protein, yaitu tempat lewatnya mikromolekul tanpa adanya energi. Tidak butuh energi. Ya. Itu perbedaan pertama. Sedangkan di pompa ion yang dijelaskan tadi dari kelompok 1, dia butuh energi. Ya, jadi untuk mengeluarkan Na yang ada di dalam intraseluler ke ekstraseluler harus ada energi. Sumbernya dari ATP. Ya, gugus fosfatnya ada 3, ATP adenosin trifosfat berarti 3 fosfat. 1 fosfat gugus fosfat itu akan melekat pada protein karier atau protein integral, kemudian itulah yang akan nanti membuka proteinnya sehingga ion Na nanti akan mudah keluar. Nah, tapi jadi di sini dia pertama ya, jadi ini butuh energi. Ya, energinya dalam bentuk ATP. Yang kedua, perbedaan kedua, kalau difusi difasilitasi masih ingat penjelasan Ibu, dia molekul-molekulnya itu bergerak dari konsentrasi yang dari mana? Dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi? Dari tinggi ke rendah. Jadi kalau difusi difasilitasi itu molekul-molekul bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Ya. Kalau yang ini kebalikan. Jadi transfer aktif itu dia melawan. Yang harusnya tinggi ke rendah tapi dia melawan dari rendah ke tinggi. Ya. Jadi dari konsentrasi yang rendah ke molekul-molekul yang konsentrasinya tinggi. Itu perbedaan kedua. Ya. Nah, perbedaan yang ketiga, di sini jenis protein yang tertanam di membran sel. Masih ingat Ki gambar organel membran sel ya? Buka kembali nanti di rumah atau boleh sebentar. Ini di membran ini ada protein yang tertanam, ada 2 jenis, ada saluran protein, ada saluran integral atau saluran ada saluran protein, ada protein integral atau protein pembawa atau protein karier istilahnya. Nah, kalau di difusi fasilitasi kedua protein ini dipakai, dilewati oleh molekul-molekul. Tapi kalau di pompa ion yang dipakai hanya yang dilibatkan hanya protein apa tadi kelompok 1 penjelasannya? Transport protein. Protein apa yang dilibatkan dalam pompa ion tadi penjelasannya? Natrium, Bu. Bukan. Ada yang bisa bantu? Protein integral atau ya protein karier. Atau protein iya, kalau ini dipakai semua dua-duanya. 2 macam tadi saya bilang toh, kalau ini hanya 1. Inilah perbedaannya ya. Oke, next kita berikan aplaus untuk materi kelompok 1. Ya, lanjut pada materi kelompok 2, disilakan. Sudah cek. Ya, sambil menunggu kelompok 2 mempersiapkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puan Maharani Hasan dan di sebelah kiri saya Hairunisa Sidikia. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami berdua untuk mewakili kelompok 2
untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi kotransport. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya membahas materi tersebut. Ya. Bisa minta tolong nggak Puan di sini menjelaskan biar teman yang lain bisa melihat gambarnya. Ya, Bu. Silakan. Baik, salah satu peran membran sel adalah sebagai media transport. Gambarnya nak yang dipakai menjelaskan biar lebih keren, ya. Oke. Baiklah. Kotransport merupakan perpindahan zat tertentu yang dapat menginisiasi zat terlarut lainnya. Kotransport dilakukan oleh dua protein dengan bantuan energi berupa ATP. Mekanisme kotransport sukrosa H+ berguna untuk memindahkan sukrosa hasil fotosintesis ke sel berkas pembuluh daun yang berada di intrasel. Kemudian, hasil ini akan didistribusikan ke seluruh organ yang bersifat non-fotosintetik melalui jaringan vasikuler tumbuhan. Salah satu contohnya terdapat pada peristiwa kotransport yang terjadi pada pompa proton yang menggerakkan transport sukrosa pada sel tumbuhan. Sekian dari hasil diskusi kami. Saya kembalikan kepada Ibu sebagai moderator. Iya, oke, terima kasih. Baik, silakan Nak kembali ke tempat atau boleh ya, silakan. Ya. Ada? Kita tunggu dulu. Kelompok 2 sudah menjelaskan ya. Oke, mungkin ada yang masih penuh tanda tanya dalam benak kita setelah mendengar penjelasan temanmu. Disilahkan. Langsung ke kelompok 2. RN Amalia, bentar dulu ya. Silakan. Langsung. Baik, pertanyaan yang saya akan tanyakan yaitu tadi kan kelompok 2 sudah menjelaskan tentang bagaimana contoh kotransport pada tumbuhan. Nah, pertanyaan saya yaitu bagaimana contoh kotransport pada hewan? Jadi maksudnya si teman kita RN Amalia tadi yang dideskripsikan di atas itu adalah peristiwa kotransport pada tumbuhan ya. Temanmu minta ada enggak contoh yang ada pada hewan ataukah termasuk kita manusia? Mana contoh kotransportnya? Mau tampung pertanyaannya atau langsung dijawab? Sudah bisa jawab? Tampung pertanyaan dulu? Tampung pertanyaan dulu. Masih ada pertanyaan lain? Tidak, satu saja ya. Oke, silakan. Kalau begitu langsung jawab. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang meminta contoh dari mengenai kotransport pada hewan. Jadi pada hewan terjadi kotransport glukosa yang diinisiasi oleh natrium plus dan asam amino yang diinisiasi oleh natrium plus. Glukosa atau asam amino akan ditransport masuk ke dalam sel mengikuti masuknya ion-ion ionisasi tersebut. Iya, oke, bagus. Bagaimana kelompok 3? Paham enggak jawabannya teman Kak? Paham ya? Jadi kalau di sel hewan itu contohnya pada pompa glukosa dan asam amino yang akan dimasukkan ke dalam intraseluler itu adalah ion Na. Ion Na yang ada di dalam intraseluler keluar dulu melalui pompa proton, melalui protein integral. Ya, kemudian Na tersebut nanti akan membawa glukosa ataukah asam amino, kalau asam amino ya, bersama-sama masuk ke dalam sel, itu ya. Nah, kalau ini tadi dalam tumbuhan, kalau yang tadi dalam hewan. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, lanjut presentasi kelompok 3 eksositosis. Ya.
Ini solusinya. Solusinya di sini. Kita taruh di sini. Ya oke, biar nih begitu, nak, biar nih begitu. Biar nih supaya cepat waktu berjalan. Ya oke, terima kasih. Gambarnya sudah terpajang. Disilahkan kelompok 3 tanpa berbasa-basi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Ya, Kami baik. dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang materi Eksositosis. Ya, langsung. Oke, dapat kita lihat dari gambar ini. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu eksositosis. Eksositosis merupakan jenis transport massal di mana bahan-bahan diangkut dari dalam menuju keluar sel dengan melibatkan vesikula. Dapat kita lihat dari gambar yang tertempel di papan ini, adapun mekanisme bioproses eksositosis adalah sebagai berikut. Sorry. Pertama, produk sekresi dibungkus oleh vesikel sekretori, kemudian dibawa menuju membran plasma, di mana pada saat di membran plasma, vesikel sekretori ini melebur ke dalam membran plasma sehingga produk sekresi akan keluar menuju aliran darah. Oke, mantap. Kemudian selanjutnya adalah contoh dari bioproses eksositosis. Contoh penerapan bioproses eksositosis dalam tubuh manusia yaitu proses pengeluaran hormon insulin yang dihasilkan di sel pankreas yang dikeluarkan oleh vesikula. Oke. Vesikula ini kemudian melebur ke membran plasma dan hormon insulin pun keluar. Iya, Sekian oke. dari kelompok kami. Iya, kita Terima berikan kasih. aplaus dari kelompok 3. Silakan kembali ke tempat, nak. Silakan. Nggak usah dicabut sebentar. Siapa tahu diperlukan sebentar dalam penjelasan. Ya, langsung saja kita masuk pada sanggahan atau apakah yang mau kita tanyakan tentang eksositosis. Ada yang bertanya? Ibu batasi 1 pertanyaan saja dulu karena materinya singkat. Siapa? Dewi Clara, silakan. Untuk eksositosis 1 saja dulu ya. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan itu berdasarkan pemaparan Anda tadi, bisakah Anda menyebutkan apa-apa saja fungsi dari badan Golgi? Sekian, terima kasih. Oh iya. Oke. Ya, tadi di penjelasannya bahwa vesikula ini asalnya dari badan Golgi. Nah, muncul pertanyaan dari teman kalian, Dwi Clara, apa sih fungsinya badan Golgi? Hubungannya dengan proses eksositosis ini? Silakan, bisa dijawab. Yang lain? Ya, silakan. Jadi ada beberapa fungsi dari badan Golgi. Yang pertama yaitu membentuk vesikula untuk sekresi. Lalu yang kedua yaitu sebagai tempat untuk memodifikasi protein. Lalu yang ketiga yaitu melakukan penyortiran dari produk yang dihasilkan badan Golgi untuk selanjutnya dikirim melalui vesikula. Dan yang keempat yaitu menerima, menyortir, memodifikasi, dan mengirim material protein ke bagian sel lainnya. Oke, dari sekian pertanyaan lanjutannya dari saya ya, dari 4 poin fungsi badan Golgi yang disebutkan RN Amalia, menurut kalian mana yang lebih mengena pada eksositosis? Ya. Poin pertama bisa diulang biar temannya mengingat kembali. Poin pertama yaitu membentuk vesikula untuk sekresi. Oke, membentuk vesikula untuk sekresi. Oke, kita berikan aplaus. Ya. Jadi intinya untuk endositosis, segala sesuatu yang mau diekskresikan oleh sel-sel tubuh kita atau organel tubuh kita, biasanya ini kebanyakan pada kelenjar-kelenjar hormon ya, seperti pankreas mau mensekresikan hormon insulin, banyak kelenjar di tubuh kita, itu semua prosesnya secara eksositosis ya. Oke, enzim juga. Dan pencernaan kita yang menghasilkan enzim itu mereka sekresikan untuk kemudian dimanfaatkan oleh organ-organ pencernaan lainnya untuk mencerna
makanan-makanan yang masuk. Oke, kita lanjut pada kelompok yang keempat terakhir ya. Silakan. Kemana nak? Oh, cabut ya, silakan. Ya, sambil menunggu. Ya, silakan. Ya, kita beri semangat kelompok terakhir. Semangat. Masih semangat pagi kan? Oke, silakan. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang mekanisme bioproses endositosis. Langsung saja. Pada dasarnya, endositosis adalah kebalikan dari mekanisme bioproses eksositosis yang sebelumnya dijelaskan oleh kelompok 3, di mana endositosis merupakan proses transport zat yang bekerja dengan memasukkan zat ke dalam sel. Adapun mekanismenya melibatkan satu organel sel, yaitu membran plasma. Pada prosesnya, molekul akan dikelilingi oleh membran plasma yang melipat membentuk vesikel yang kemudian masuk ke dalam sel. Pada endositosis terbagi atau meliputi 3 proses. Yang pertama, fagositosis, pinositosis, dan endositosis reseptor. Pinositosis ya, oke. Lanjut. Proses yang pertama, fagositosis, terjadi saat sel memasukkan partikel padat ke dalam sel yang diistilahkan memakan. Pada prosesnya, partikel padat akan ditangkap atau ditelan oleh kaki semu atau disebut pseudopodia, yang kemudian akan dibungkus oleh kantong membran besar atau vakuola. Proses yang kedua, pinositosis, terjadi saat sel memasukkan zat cair ke dalam sel yang diistilahkan meminum. Pada prosesnya, zat cair akan masuk ke dalam membran plasma yang melipat membentuk vesikel kecil. Yang terakhir, proses endositosis reseptor akan dibacakan oleh Wiklar. Baik, pada proses endositosis reseptor di sini, dalam membran ini tertanam protein-protein dengan situs reseptor spesifik yang terpapar ke cairan ekstraseluler. Transport ini bertujuan untuk memperoleh substansi yang spesifik dalam jumlah yang besar karena terikat nantinya pada reseptor spesifik. Protein reseptor biasanya telah mengumpul di wilayah-wilayah membran yang disebut sebagai ceruk berselaput. Dapat dilihat yang membengkok, yang bentuk cekungan ya. Ya. Dengan bagian yang menghadap ke sitoplasma, dilapisi oleh lapisan rapat protein selaput. Yang bergaris-garis ini disebut sebagai protein selaput. Oke. Kemudian, zat-zat spesifik atau ligan yang berwarna merah, berbentuk segitiga, berikatan dengan reseptor ini. Reseptornya dapat dilihat yang berbentuk seperti huruf Y. Bagus. Langsung contohnya di mana? Kemudian dapat dilihat di gambar ini bahwa ada lebih banyak molekul terikat oleh reseptor. Kemudian setelah materi yang ditelan ini dibebaskan dan vesikel reseptor dikembalikan ke membran plasma oleh vesikel yang sama. Contoh dari fagositosis dan pinositosis yaitu fagositosis seperti pada sel amoeba. Sel amoeba ya? Ya. Kemudian untuk kenapa sel amoeba? Amoeba menelan kaki semuanya menelan. Kaki semunya itu kaki semu ini berfungsi sebagai proses endositosis secara fagositosis. Kemudian setelah terjadi difusi membran, maka vakuola yang terbentuk akan bergabung dengan lisosom sehingga terjadilah proses pencernaan pada amoeba. Pinositosis? Contoh dari pinositosis yaitu penyerapan nutrisi oleh embrio mamalia. Oke, bagus. Kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Ya, silakan kembali ke tempat. Kita lanjut diskusi. Saya hanya persilakan satu pertanyaan saja untuk kelompok 4 karena waktu kita terbatas. Silakan, siapa yang mau bertanya? Siapa? Wulan. Ya, oke, Wulan untuk kelompok 4 ya.
Silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan kepada kelompok 4 mengenai materi fagositosis, di sini saya akan mengajukan pertanyaan, mengapa pada fagositosis disebut vakuola, sedangkan pada pinositosis tetap disebut fisikal? Vesikel ya. Oke, ya jadi fagositosis itu vesikelnya yang sudah menangkap partikel padat, nanti masuk ke dalam sel, dia akan berubah menjadi vakuola. Mengapa demikian? Silahkan, bisa ya? Ada. Ya, kalau baca materinya Ibu, yang file itu bahan ajar, ada jawabannya di dalam. Silahkan, Delvina. Jawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa pada fagositosis vesikelnya disebut vakuola, sedangkan pada pinositosis tetap disebut vesikel? Dari penjelasan fagositosis dan pinositosis, fagositosis menelan partikel yang padat sehingga vesikelnya dibungkus oleh membran sel yang paling besar sehingga digolongkan sebagai vakuola. Sedangkan pinositosis proses pemasukan zat cair ke dalam sel sehingga disebut vesikel. Itulah tadi. Terima kasih. Intinya di sini mungkin karena perbedaan isinya ya. Kalau di fagositosis isinya zat padat, kalau yang pinositosis zat cair. Jadi dia mudah melebur. Kalau yang fagositosis nanti itu dia akan mendekat ke lisosom, kemudian lisosom yang memproses partikel padat yang sudah didapatkan tadi. Ya, oke. Dengan berakhirnya tanya jawab materi untuk kelompok 4, maka berakhirlah diskusi kita. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Kita masuk pada tahap kesimpulan. Dari 4 bioproses yang dipresentasikan tadi, saya berharap kalian sudah dapat menyimpulkan poin penting dari diskusi kita hari ini. Ya, kelompok siapa saja boleh. Ya, ada yang bisa? Siapa? Fas saja ada. Siapa? Tria, Mawar. Ini Mawar. Ini. Oh ya, ya silakan. Tolong didengarkan baik-baik, boleh dicatat-catat, nanti kita ini ya. Silakan. Kesimpulan, silakan. Itu eksositosis merupakan jenis transfer massal di mana fagositosis? Eksositosis. Iya, oke, diulang. Eksositosis merupakan jenis transfer massal di mana bahan-bahan diangkut dari dalam keluar sel dengan melibatkan vesikula. Eksositosis merupakan jenis transfer massal di mana bahan-bahan diangkut dari dalam keluar sel dengan melibatkan vesikula. Dengan melibatkan vesikula. Ya, dari dalam sel keluar ya. Oke, eksos. Oke, bisa. Satu kesimpulan. Ada tambahan yang lain, kesimpulan lain. Jadi dia sudah mewakili eksositosis. Merangkum bahwa eksositosis itu adalah proses sekresi zat dari dalam sel atau intrasel ya, yang dibawa oleh vesikula untuk kemudian ditumpahkan ke ekstraseluler. Ada kesimpulan yang lain tentang pompa ion atau ekotransport? Ekotransport dulu ya, silakan. Baik, saya akan menjelaskan dengan singkat berdasarkan yang kami pahami. Kotranspor yaitu merupakan perpindahan zat tertentu yang dapat menginisiasi zat terlarut lainnya yang membutuhkan energi berupa ATP. Oke, bagus. Iya, saya kira jelas ya. Jadi kotranspornya di sini intinya dia membutuhkan zat inisiasi untuk membantu zat lainnya bisa masuk ke dalam sel, tapi tentunya dibantu dengan energi ATP. Dua lagi yang saya butuhkan, siapa? Pompa ion, silahkan. Iya. Langsung. Oke, baik. Kesimpulan
mengenai materi pompa ion, Ya. yaitu pompa ion adalah transport ion melewati membran plasma yang melawan gradien konsentrasi. Oke. Contohnya yaitu pompa sodium potasium atau yang biasa disebut Oke. Na+ dan K+. Ya, pompa ion di sini intinya pertukaran ion, ion Na+ dan K+ ya. Oke, bagus. Ya. Dari kelompok 4, kesimpulan apa yang bisa kita ambil, Nak? Endositosis. Yang umumnya saja ya, jangan lagi detailkan. Yang umum secara umumnya saja. Oke, silakan. Simpulan yang dapat kami simpulkan yaitu endositosis terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu fagositosis, pinositosis, dan endositosis reseptor. Kemudian proses masuknya zat itu dari luar ke dalam, di mana fagositosis itu disebut sebagai sebagai tahap yang menelan partikel padat, dan pinositosis itu disebut sebagai meminum zat cair. Iya, Sekian, terima kasih. iya, oke, bagus. Ya, demikianlah kesimpulan yang kalian telah rumuskan bersama. Saya rasa sudah sangat tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi hari ini kalian telah mendapatkan informasi atau tambahan pengetahuan mengenai mekanisme transfer aktif pada bioproses pompa ion, kotranspor, eksositosis, dan endositosis ya. Intinya di sini semuanya menggunakan energi, kemudian melibatkan beberapa organel-organel sel. Kembali ke pertama tadi, bahwa setelah belajar kalian sudah paham bahwa ternyata bukan cuma membran sel yang terlibat dalam proses transfer aktif tersebut. Ada bantuan badan Golgi tadi dari endositosis, ada bantuan eksositosis ada ya. Kemudian ada lisosom setelah aktivitas fagositosis ya. Oke, baiklah, untuk melihat sejauh mana hasil belajar kalian hari ini, sejauh mana pemahaman kalian atas apa yang kita pelajari hari ini, Ibu akan melakukan evaluasi hanya sedikit saja, Nak, mungkin hanya 5 nomor. Silakan dibuka WA-nya, Ibu kirim linknya ya. Linknya. Ya. Buka, sudah siap? Ya, Ibu kirim linknya. Tidak terbuka, maaf ya. Saya tolong dihapus dulu. Ya. Enggak sih. Ya. Sayang sekali. Udah tampil di atas deh. Ya, Ibu copy link, kirim ke WA. Silakan buka di WA-nya, Nak. Di WA grup sudah masuk. Sayang sekali di sini tidak kelihatan. Ya, yang mana? Yang ini. Ya, silakan, Nak, diklik. Ya, langsung saja biar tidak tampil. Oke, langsung buka anunya, Nak. Langsung buka itunya. Ya. Ada aja semua kuotanya, Pak? Iya, kalau pakai kuota di sekolah, Nak, ngadat Ki, karena terlalu banyak yang pakai. Jadi ini ada evaluasi. Ibu klik. Mana linknya? Iya, oke, Ibu masukkan di WA-nya kalian. Ya, silakan, Nak. Sudah? Ya, bekerja sendiri-sendiri ya. Ada yang di WA group itu, Nak?
Hei, dilarang menyontek, sayang. Ada yang tidak mau masuk nih? Yang menyimak kegiatan diskusi tadi ada beberapa soal yang Ibu tampilkan itu kayaknya kena ya, maksudnya sangat ini. Lihat sudah. Sampai kita jawab tak? Jangan kerjasama sayang. Soalnya oke paham, tapi jangan kerjasama. Nah, uji kemampuan tak sendiri sayang. Nah. Buka catatan. Pokoknya sesuai yang ada di pikiranmu nak untuk menguji sejauh mana pemahamanmu tadi di kegiatan belajar. Saya serasa sebentar saja karena hanya 5 nomor. Oke, nanti saya periksa hasilnya, saya buka, saya kirim di grupnya lagi. Baiklah, kegiatan evaluasi kita telah selesai. Saya ingin refleksi diri ya untuk kalian selama kegiatan pembelajaran kita. Kira-kira hal-hal apa yang kalian dapatkan hari ini atau sebaliknya ada hal-hal yang belum kalian pahami dari kegiatan yang kita pelajari hari ini. Ada yang bisa memberikan refleksi dirinya? Berbagi apa? Kalau Delvina, apa yang kita dapatkan hari ini nak? Mana itu. Iya, bisa? Buka maskernya ya, supaya jelas suaranya. Handphonenya diletakkan dulu, selesai tadi ya, yang sebelum selesai, tidak masuk tadi di ujiannya, diletakkan dulu handphonenya, nak, tolong diperhatikan. Silakan. Yang saya dapat dari materi hari ini, saya mengetahui perbedaan dari transport pasif dengan transport aktif. Oke, bagus. Ya, Delvina paham ya perbedaan transport aktif dan transport pasif. Kalau yang lain, apa yang kalian dapatkan atau ada yang belum dipahami? Nanti kita bisa sharing lagi di WA, lanjutkan. Tapi sampaikan dulu apa? Yuk. Lijens, apa yang kita dapatkan hari ini nak? Coba. Kalau Fatir, belum? Sampaikan. Dari materi yang saya dapat hari ini, transport aktif itu terbagi menjadi 4. Ada pompa ion, ada co-transport, dan yang lain-lainnya. Endo dan eksositosis ya, oke. Tadi ada materi yang di kelompoknya kita itu belum jelas sehingga tidak disampaikan. Perbedaan antara difusi difasilitasi dengan pompa ion. Itu perlu ya, supaya kita tidak bingung. Apa sih bedanya padahal sama-sama melibatkan protein integral ya. Oke, ada yang tidak dipahami dari materi kita? Ya, kalau malu mengungkapkan di sini, silahkan disampaikan di WA ya. Oke, jadi kita masih dalam tahap belajar. Untuk lebih mantapnya, saya minta diulang terus. Materi ajar yang Ibu kirim boleh kalian
kombinasikan dengan sumber literatur yang lain dari mana saja ya. Jadi apa yang saya tulis di materi ajar itu kurang dipahami ya bisa pakai literatur yang lain lalu kita combine ya. Oke, demikianlah kegiatan belajar kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anakku yang telah mengikuti pelajaran dengan baik, tetap semangat. Ya, meskipun sudah siang hari, tetap semangat pagi ya. Untuk mengakhiri kegiatan kita sebagai rasa syukur kita kepada Sang Maha Pencipta, kita akhiri dengan doa. Saya kembali ke Ketua Kelas Ananda Sulfikar, memimpin doa setelah belajar. Ya. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa. Sebelum pulang menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, terima kasih Ananda. Oleh semangat. Ya. Semangat. Oke, silakan Nak. Jadi ini sudah jam pulang kita. Silakan tertib pulang dengan baik ya. Saya bisa masuk di situ, Pak. Zoom-nya di situ. Nggak bisa, nggak mau Ki. Hah? Nggak mau Ki, Pak, terputar-putar. Saya di situ nih, Dek. Boleh saya di situ, Pak. Tidak mau Ki, Zoom-ku terbuka. Saya lewat mana? Di sini, Kak. Di mana? Tapi saya nggak lihat dosenku. Di sini, Kak. Di sini, boleh di sini. Di sini, iya. Bagaimana saya lihat dosenku? Iya. Assalamualaikum Pak, Bu Anita. Mohon lapor kegiatan PPL saya telah selesai. Mohon maaf di laptop saya Pak, tidak mau terbuka Zoom-nya. Saya tidak dengar Pak Takmir. Nggak bisa Kak di situ kan? Saya di mana? Di mana Kak? Di sini? Ya. Oke. Iya, makasih Kak. Ya. Ya, Bu Sinita. Iya Pak. Kedengaran suara saya? Sudah kedengaran suara saya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Bu Yusnita. Iya Pak. Bu Yusnita belum dengar. Sudah dengar Bu Yusnita? Sudah Pak. Oke. Atau dulu Baiklah. Pak siswanya saya. Gimana? Ini minta tolong. Ya, biar siswanya dulu. Biar nanti pulang dulu biasa. Ibu bisa duduk kalau. Bu Anita menuju di kelas. Nomor rengse Pak. Nomor rengse kelas. Oke Pak. Kelihatan sibuknya. Siap Pak. Ya, selamat siang Bu Yus. Dari Selamat siang Makassar. Pak, Dokter. Iya. Alhamdulillah ya. Masih pembelajaran siklus 3. Jelas ya. Siklus akhir ya. Itu semakin ke sini alhamdulillah. Kalau saya lihat ya Bu Anita semakin baik ya. Dari Betul, awal, kedua, ketiga, apalagi saya diberikan kameranya yang bisa melihat semua ya. Jadi lega lah rasanya ya. Alhamdulillah selamat Ibu ya sudah sampai kepada tahapan terakhir. Hanya mungkin kita tinggal siap-siap, mudah-mudahan semangat inovasinya tidak terhenti sampai siklus ketiga. Nanti kita persiapan untuk UKIN,
setelah UKIN selesai siap menjadi guru profesional terus berinovasi ya, intinya seperti itulah. Sebab tujuan dari PPG ini kan bagaimana untuk menentukan siapa yang layak menjadi guru yang profesional. Begitu. Oke. Nah, baiklah, sebelum ini terakhir mungkin ya. Iya, Hari Pak. ini terakhir, yang siklus ketiga juga Ibu terakhir. Jadi kami persilahkan ke Bu Yusnita, ke Ibu Anita ya, untuk memberikan masukan-masukan kalau ada ya, untuk Bu Yus untuk perbaikan ke depan. Mangga Bu Anita. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Dr. Awang. Nih, mau pulang Pak, biasa berisik. Oh iya. Sama di sini Pak, berisik. Iya. Jam pulang Iya. jam 1. Iya. Oh, udah jam 1 Bu di sini. Iya, untuk Indonesia Tengah Bu. Iya, betul. Alhamdulillah Bu Yusnita selesai sudah ya Bu rangkaian Ya, alhamdulillah. PPL siklus 1, siklus 2, siklus 3 dan alhamdulillah di siklus ketiga ini Ibu berhasil melakukan kegiatan dengan sempurna ya, hampir nyaris sempurna. Artinya alhamdulillah. Sebentar saya pindah dulu. Meskipun kesempurnaan itu bukan milik kita ya Bu. Iya, sudah pasti Bu. Ada yang maha sempurna di atas. Iya, betul. Tapi arti kata sempurna yang saya sampaikan ini, Ibu secara maksimal mempersiapkannya secara totalitas dari mulai provider yang Ibu gunakan, kemudian kamera, proses perekaman dan penata tata letak kelasnya juga benar-benar Ibu perhatikan sampai pola duduk anak juga sudah terlihat begitu sangat tertata rapi Bu. Sehingga di sini benar-benar kita melihat bahwa kelas yang memang Ibu siapkan itu sudah sangat matang sekali, ditunjang dengan tadi kegiatan pembelajaran yang Ibu sampaikan itu sudah sangat terunut Bu menurut saya. Kemudian tadi anak-anak juga sudah terlihat begitu antusias dalam kegiatan pembelajarannya. Dalam arti kata, Ibu progres dari tiap siklus itu terlihat dan di akhir di sini di siklus ketiga itu Ibu memberikan sesuatu yang sangat luar biasa kalau menurut saya dengan berbagai pengorbanan dan persiapan yang sudah Ibu laksanakan. Dan saya berharap Ibu tidak puas sampai di sini Bu, karena masih ada satu lagi yang menunggu untuk persiapan UKIN dan saya berharap mungkin Ibu bisa lebih maksimal lagi, lebih Ya, insya Allah, lebih Bu. dari Amin, amin. Ya. Itu saja mungkin Ibu dari saya. Selamat dan sukses, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan Ibu bisa lulus 1 kali sesuai dengan harapan Pak Dokter juga. Amin. Sama ya Pak semuanya. Iya. Kelompok Amin. 2 itu Amin, berharap amin. semuanya Doanya Bu Anita, Pak Dokter, terima kasih. Amin. Itu saja mungkin Pak dari saya Bu Smita. Iya. Oke, makasih banyak Pak Terima kasih Bu Dr. Anita. Anita atas masukan-masukannya. Semoga untuk kegiatan UKIN saya ke depan jauh lebih baik lagi dari apa yang telah saya lakukan di siklus PPL 1, 2, dan 3. Terima kasih Pak. Oke. Bu Yusnita bisa menyimak apa yang disampaikan Bu Anita ya. Iya. Terus tingkatkan, jangan puas sampai di sini ya. Saya melihat banyak sekali lah kemajuan ya. Jadi tidak ada yang tidak bisa sebetulnya ya. Kalau kita berupaya, Ibu bisa ya. Saya memperhatikan dari siklus 1, kenaikan siklus kedua dan ini dengan upaya yang optimal pengalaman Ibu bagus. Dan ke depan pasti Ibu sangat bisa adaptif terhadap perkembangan iptek, pengetahuan ya.
Iya, Pak. Mudah-mudahan Ibu Insyaallah. bisa Tetap menjadi guru belajar. profesional, satu kali ujian, lulus, harapan saya seperti itu. Itu mungkin Bu yang pesan saya, dan yang terakhir silakan Ibu upload ya video, lalu pilih mana yang layak untuk diedit, dimasukkan, dan tentunya harapan ini sebab bahannya bagus lah, semua sudah ada sintaknya, mudah-mudahan jauh lebih bagus daripada siklus-siklus sebelumnya. Dan salam buat keluarga, salam buat Assalamualaikum. salam buat Bapak Ibu Kepala Sekolah ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kesuksesan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan ya. Dilimpahkan rezekinya ya, dan selalu adalah kebarokan Allah Subhanahu wa taala. Sekian Bu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Wabarakatuh, ya. Iya. Izin lab ya, Bu Yusrita. Silahkan Ibu Yus, Pak ya. Dokter dan Saya Bu masih ada Anita. kegiatan lain ya. Iya, sukses Turun Pak pada dan Bu Anita. Ya, sehat selalu dalam aktivitasnya. Amin. Iya, makasih. Amin. Sama-sama. Sorry. Iya.